Halo, selamat bertemu kembali peserta didik yang Bapak banggakan, khususnya kelas 11 ya. Materi kita adalah lanjutan yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, itu tentang APBN, APBD ya. Nah, sekarang kita masuk ke APBD. Sebelumnya Bapak masih mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya jika kalian berada di luar rumah. Ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak ya. Kalau yang tidak penting sekali, jangan keluar rumah lah gitu ya. Kalau nggak penting, nah kalau kalian mendesak keluar rumah ya mau tidak mau harus mematuhi itu. Karena harapan kita dengan cara yang seperti itu kita bisa menghindari penyebaran COVID-19 ini ya. Baik, peserta didik sekalian yang Bapak banggakan, kita masuk ke materinya itu ya, APBD. Nah, apa itu APBD? Kepanjangan dari APBD itu adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ya. Jadi kalau sudah anggaran pendapatan belanja daerah, semuanya itu dikelola, direncanakan, dan dijalankan oleh daerah gitu ya. Daerah itu yang bagaimana? Ya kalau dia provinsi ya daerah provinsi tersebut ya, kabupaten ya kabupaten tersebut juga ya. Yang masing-masing bisa mengelola APBD-nya dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya. Nah, Bapak baca dulu pengertian dari APBD. APBD di sini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Nah, ini bagian dalam pengertian APBD itu ya. Jadi semuanya itu direncanakan, ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD-nya ya. Jadi dia bagaimana cara memikirkan sumber-sumber pendapatannya, pemasukannya ya untuk kas daerah, kemudian bagaimana membelanjakan sumber-sumber pendapatan itu sesuai dengan rincian daftar yang sudah disusun baik oleh pimpinan daerahnya beserta DPRD-nya ya. Semuanya untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi tidak ada dalam anggaran APBD itu yang disusun, direncanakan untuk kepentingan orang per orang ya, atau sekelompok atau organisasi, yang tidak ada juga ya. Semuanya dikelola sesuai dengan rujukannya dari Undang-Undang Dasar untuk masyarakat ya, masyarakat yang menerima atau memanfaatkan hasil dari APBD tersebut. Karena secara tidak langsung masyarakat juga adalah merupakan bagian yang menjadi sumber dari APBD itu ya. Seperti contoh pajak gitu ya. Pajak-pajak, kemudian usaha-usaha dagang yang ada di daerah-daerah tertentu itu kan dikelola hasil pajaknya oleh daerah, kemudian oleh pemerintah daerah, dan dikelola, disusun, disalurkan kembali kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk tunai, bisa juga dalam bentuk manfaat ya. Nah, kalau tunai ya bisa kita rasakan seperti bantuan langsung tunai atau bantuan-bantuan sosial ya. Yang manfaat mungkin bisa kita rasakan seperti kita menikmati jalan gitu ya. Yang tadinya tidak diaspal gitu. Yang tadinya tidak ada jembatan gitu ya.
Nah itu manfaat tuh ya yang bisa dirasakan dari APBD. Nanti kita juga akan sampai ke situ ya. Nah di sini di dalam APBD ini ya, itu biasanya direncanakan dalam 1 tahun. Misalkan tahun ini ya, tahun 2020 misalkan direncanakan. Kemudian pelaksanaannya atau penerapannya di 2001 misalkan 2021 ya. Jadi misalkan di tahun 2020 merencanakan membangun ini, memperbaiki ini. Nah, di 2001-nya tercapai tidak rencana itu ya. Sesuai dengan kemampuan pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah tadi gitu. Nah, kalau seandainya tidak tercapai, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya biasanya. Ada sesuatu yang segera ditindaklanjuti agar bisa mencapai target itu. Tuh. Oke, kita sebentar menyimak ya pengertian lain tentang APBD ini oleh teman kalian ya, untuk menambah wawasan atau referensi kita ya. Kita simak bersama ya. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintahan daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ini merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintahan daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian ya, tentang apa itu APBD ya. Materinya bisa kita dapat dari mana saja ya sumbernya ya, untuk menambah wawasan kita ya, menambah referensi kita untuk tidak hanya pada satu sumber-sumber lain yang berkaitan dengan APBD bisa jadi referensi kita untuk menambah wawasan kita ya. Kita kemudian masuk ke fungsi APBD ya. Nah, di dalam APBD ini mempunyai beberapa fungsi persis sama seperti dalam APBN ya fungsinya ya. Coba sekarang kita dengarkan dulu apa pendapat teman kalian tentang fungsi APBD berikut dengan tujuan APBD itu apa ya, kita simak bersama ya. D adalah alokasi, kedua distribusi, ketiga stabilisasi. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal, menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi uraian yang disampaikan oleh teman kalian. Sekarang kita mencoba memahaminya ya, fungsi dan tujuan APBD itu. Di dalam buku paket ini, yang Bapak pegang ini ya, buku paket, fungsi APBD itu memiliki 6 fungsi ya. Yang pertama itu fungsi otoritas, kemudian perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, sekarang kalau fungsi otoritas, apa itu yang dimaksud dengan fungsi otorisasi? Itu mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Ini maksudnya ya. Jadi anggaran daerah ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jadi pada tahun misal nih, tahun 2020 ini anggaran dasar yang ditetapkan itu berapa kalau hitungan rupiah ya, berapa miliar gitu ya. Nah, di dalam miliaran itu berapa yang terserap dalam pelaksanaan APBD-nya. Terserap untuk apa? Untuk pembangunan jalan kah? Untuk pembuatan jembatan kah? Kemudian untuk bantuan sosial kah? Atau untuk pendidikan kah? Jadi bisa dilihat semuanya ya.
pelaksanaannya apa bisa maksimal digunakan dengan baik sesuai yang ada dalam draft ketika menyusun APBD itu. Kemudian fungsi perencanaan. Nah, ini mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan ya. Siapa yang menjadi manajemen dalam pembuatan APBD ini? Tidak lain adalah pemerintah daerah dan DPRD ya. Nah, pemerintah daerah ini ya otomatis entah itu dia provinsi, kabupaten, kota yang melaksanakan sebagai pihak untuk meneruskan apa yang harus dikerjakan dengan anggaran yang ada gitu ya. Dengan anggaran yang ada. Jadi semua anggaran yang diperoleh dari sumber-sumber dana itu dikumpulkan, direncanakan kira-kira untuk tahun depan atau tahun sekarang ini mau diapakan, dibuat apa gitu ya. Kalau dia mau membuat jembatan ya jembatannya di daerah mana gitu kan, harus disesuaikan dengan rencana ya. Tidak asal bangun jembatan tetapi tidak melihat tempatnya ya. Bisa jadi di suatu tempat A itu sudah lengkap ya, tapi dibuat lagi jembatan, sementara di tempat B itu tidak ada jembatannya, tidak ada jalannya tidak bagus gitu ya, yang tadinya mau masyarakatnya ingin diaspal tidak jadi diaspal, sementara di tempat yang lain selalu saja diprioritaskan. Dalam APBD ini harus bisa rata ya, semua wilayah yang ada di dalam suatu provinsi atau kabupaten itu bisa merasakan manfaat dari APBD. Kemudian fungsi pengawasan. Nah, ini mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang dijalankan itu sesuai tidak dengan yang ditetapkannya. Sudah ditetapkan begini, bahwa tahun ini tempat A harus diberikan bantuan misalnya. Ternyata pada tahun ini bukan di tempat A, malah di tempat B ya. Jadi tidak tepat itu. Seharusnya di A dulu ya, B berikutnya, sesuai dengan apa yang sudah dibuat atau dijadikan pedoman dalam menilai penyelenggaraan kegiatannya sesuai tidak, cocok tidak, atau tepat tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya fungsi alokasi. Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Ini alokasi. Jadi dana-dana yang terserap dari sumber-sumber dana untuk APBD itu dikumpulkan, kemudian kalau dia mengarah ke perekonomian, maka apa yang menjadi poinnya ya? Kepada siapa dana ini diberikan gitu untuk bisa dipakai sesuai dengan kemampuan sehingga bisa terserap dengan baik dan roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Misalkan aja dapat dana kemudian diserahkan kepada UKM gitu ya, disalurkan ya. Ya di sini tidak berarti diberi dana gitu aja ya tanpa sesuatu, pasti ada suatu perjanjian ya. Ketika orang harus bisa menyelesaikan pekerjaannya, dia harus bisa mengembalikan. Biasanya seperti itu ya. Dana-dana yang diberikan tidak semuanya diberikan gratis gitu aja ya. Walaupun ada ya, tetapi ada juga dana-dana lunak yang diberikan sebagai modal penyelenggaraan suatu kegiatan ya. Itu yang masuk dalam alokasi ini yang berkaitan dengan ekonomi ya. Nah, di sisi lain dengan bergulirnya dana ini tentunya akan membuat beberapa orang yang tidak memiliki pekerjaan itu akan membuka lapangan pekerjaan ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minatnya gitu, supaya tidak menganggur gitu ya, tidak menganggur. Nah, kemudian
Fungsi distribusi ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, distribusi ini tadi ya, ketika dana disebarluaskan itu harus sesuai dengan daerah-daerah yang memang membutuhkan ya. Tidak asal kasih A, B, C, tahun ini diberi A, tahun depan A terus, kemudian tahun depannya A terus, sementara B, C, D juga membutuhkan anggaran. Jadi sesuainya semua tempat itu harus mendapatkan porsinya masing-masing ya, agar bisa merasakan manfaat dari APBD, karena tempat-tempat itu juga merupakan sumber yang memberikan kontribusi dalam pemasukan APBD ya suatu daerah, sehingga kembali lagi kepada daerah-daerah tersebut. Nah, kemudian tujuan APBD di sini ya, menurut Bapak baca ini, APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Nah, dengan APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Itu ya. Dengan adanya APBD, kesalahan pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Nah, itu tujuan dari APBD itu. Poinnya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun gitu ya. Jadi kalau dalam 1 tahun ini sumber-sumber dana yang diperoleh itu sudah capai tidak target yang diinginkan gitu. Ketika sudah mencapai target, kemudian akan disalurkan kembali, distribusikan kembali, dialokasikan kembali untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak gitu ya. Itu yang menjadi tujuan dari APBD. Baik, kita lanjut ke sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah. Nah, ada beberapa sumber-sumber penerimaan daerah ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu ya tentang sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja ini dari salah satu teman kalian ya. Kita simak dulu. Yang pertama dari sumber-sumber penerimaan daerah, yang pertama dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah seperti jasa umum, retribusi jasa usaha, perizinan tertentu, lain-lain PAD yang sah, dan penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian. Yang kedua, pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti penerimaan pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. A. Pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak. B. Dana alokasi. Nah, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian ya tentang sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi ini terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan ya. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan wasi daerah atau PAD sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman tadi dan kalian. Kemudian dana perimbangan dan dana pendapatan. Nah, sumbernya dari mana saja? Itu dari pajak daerah ya, kemudian retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Kemudian pendapatan asli daerah yang sah, yang disingkat dengan PAD gitu ya, meliputi penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, kemudian jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah ya. Pariwisata misalkan. Nah, ketika pariwisata menjadi ikon sebagai
salah satu faktor yang menyumbang dana bagi APBD tentunya pihak pemerintah bagaimana berusaha untuk meningkatkan pariwisatanya ya. Gitu. Jika pendapatannya dari sumber daya alam, pohon-pohon karet misalkan, karena dari hasil karet bisa diolah dengan berbagai bentuk kerajinan, maka pemerintah berusaha bagaimana menjaga lingkungan alam, kemudian melestarikan pohon-pohon karet agar bisa selalu mendapatkan hasil dari kekayaan alam tersebut, gitu ya. Nah, jadi intinya bagaimana sumber-sumber ini bisa tetap selalu eksis dan bisa selalu memberikan input dalam mendapatkan dana bagi APBD, gitu ya. Kalau seandainya tidak ada sumber-sumber kan otomatis wilayah provinsi, kabupaten atau wilayah tersebut tentunya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya hanya berharap dari bantuan dari pemerintah pusat karena tidak mendapatkan partnya. Tapi setiap provinsi tentunya memiliki keunggulan masing-masing ya. Mungkin dalam suatu wilayah ada yang lemah dari pariwisatanya tetapi dia unggul dari bidang lain, gitu ya. Nah, misalkan ada unggul dalam hasil pertanian, kemudian lahan-lahannya bagus, gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Mungkin dari pariwisatanya nggak ada yang menarik-narik, gitu ya, nggak menarik gitulah. Tapi dari sumber yang lain dia dapat peroleh. Yang pasti setiap provinsi tidak pasti mendapatkan dari pajak, itu sudah pasti ya. Karena setiap provinsi tentunya memiliki masyarakat yang menggunakan berbagai macam fasilitas seperti kendaraan ya, rumah juga ya. Nah, kemudian tempat-tempat belanja gitu ya. Nah, dari tiga hal ini aja sudah bisa mendapatkan pendapatan ya. Pajak bumi dan bangunan, pajak dari kendaraan bermotor ya. Kemudian dari retribusi itu ya. Dan hotel dan sebagainya itu bisa menjadikan pendapatan asli bagi daerah. Nah, sumber-sumber inilah yang kemudian menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk bisa membelanjakannya, menggunakannya dengan tepat untuk kepentingan masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, baik peserta didik, itu materi kita untuk kali ini ya. Kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Harapan Bapak kalian masih tetap selalu bersemangat dalam belajar, jangan pantang menyerah ya. Kita akan berusaha menjalani ini sekuat dan semampu kita tanpa mengeluh ya, karena kita berada di tempat dan waktu yang sama, tidak berbeda gitu. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam.